Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa itu merupakan keistimewaan buat kita, Pak. Saya juga menduga bahwa sebenarnya kita masih bertahan di tengah pandemi yang berat itu mungkin juga karena doa-doa kita ini. Musibahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kita kemampuan untuk melewati dengan baik. Mungkin juga karena doa itu. Makanya saya senang, Pak, kalau ada acara kumpul-kumpul seperti ini di masjid, tentu saja dalam konteks pandemi dengan protokol kesehatan ya. Lalu kita bisa memunajatkan doa bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu dikabulkan. Tentu saja selama prosesnya berjalan ya kita sabar. Bapak Ibu sekalian, saya juga berbahagia bahwa kegiatan keberagamaan kita sedikit demi sedikit mulai pulih. Selama pandemi kita pernah dilarang melaksanakan salat Jumat, sekarang sudah boleh dengan prokes. Ini kita syukuri, Pak. Kita syukuri. Sebagian dari kita dulu marah-marah, masa Jumatan nggak boleh, ternyata Jumatannya udah boleh tetap nggak Jumatan. Nah, ada yang begitu juga ternyata. Yang dulu marah-marah masjid ditutup juga ternyata nggak ke masjid. Posisi kita adalah ya selama memungkinkan sebisa mungkin kita ke masjid. Ketika ada kondisi tertentu ya kita bersabar dalam kondisi itu. Alhamdulillah. Maka kemudian kajian-kajian seperti ini mulai diadakan lagi di tengah pandemi yang sudah mulai membaik. Ada kebahagiaan, Pak, walaupun kita bisa ngaji ya melalui Zoom misalnya, atau bisa menonton pengajian melalui YouTube. Tetapi saya pribadi tidak bisa merasakan hal yang sama, Pak, ketika kita hadir di majelis seperti ini. Pertama, nggak ada langkahnya. Bagi kita yang masih menghitung pahala, Pak, masih perlu menghitung kalau sholat segini pahalanya segini gitu. Itu melangkah ke masjid itu menjadi penting karena tiap satu langkah ada pahalanya. Bagi kita yang kemudian senang mengunjungi tempat-tempat ilmu, itu pengajian langsung seperti ini lebih menyenangkan daripada pengajian via online. Alhamdulillah bahwa yang saya perhatikan aktivitas keberagamaan kita sedikit demi sedikit mulai pulih. Apa sih fungsinya kita belajar seperti ini dalam konteks sekarang belajar ilmu agama? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa materi yang disampaikan saya sudah tahu kok, sudah mengulang-ulang kok, sudah disampaikan ustadz yang lain sebelumnya. Tetapi bukan itu yang menurut saya menjadi satu-satunya alasan kita berada di sini. Saya pribadi selalu bersemangat untuk ngajar. Saya besar di pesantren, 25 tahun mengajar di pesantren. Itu yang membahagiakan itu adalah status kita sebagai orang yang belajar, Pak. Harapan saya pribadi, mudah-mudahan Bapak juga nggak jauh beda dengan saya, Ibu juga demikian, bahwa orang yang belajar, entah dia pinter atau nggak pinter, paham atau nggak paham, dia dapat titel sabilillah, Pak. Dalam sebuah hadis nyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang melakukan aktivitas belajar, maka dia dihitung sabilillah sampai dia memutuskan untuk pulang, berhenti belajar. Maka saya mempertahankan status belajar itu supaya nanti ketika mati, kapanpun itu waktunya, saya atau Bapak Ibu punya titel sebagai muslim, mukmin, dan sabilillah.